Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Izrak. Pada malam ini kita akan belajar tentang daya dukung pondansi dangkal. Ayo kita belajar. Daya dukung pondansi dangkal oleh Mierhoff. Mierhoff tuh punya formula. Pertama, menganggap sudut beta atau sudut antara bidang AD atau bidang BD terhadap arah horizontal tidak sama dengan theta, tapi beta lebih besar dari theta. Kedua, zona keruntuhan berkembang dari dasar pondasi ke atas sampai mencapai keruntuhan tanah. Ketiga, memperhitungkan beban miring. Keempat, memperhitungkan faktor bentuk dan kedalaman pondasi. Mierhoff juga ada rumus tentang bearing capacity. Berikut rumusnya. Nah, sudah dilihat rumusnya? QU itu merupakan kapasitas daya dukung ultimate. Nah, C itu kohesi, NC, NC, NQ, dan N gamma. Itu merupakan faktor kapasitas daya dukung. Nah, FCS, FQS, sama F gamma S itu merupakan faktor pondasi, faktor bentuk pondasi. FCD, FQD, dan F gamma D merupakan faktor kedalaman beban. FCI, FKI, dan F gamma I merupakan faktor kemiringan beban. B itu lebar pondasi, B aksen sama dengan B-2E itu merupakan lebar pondasi efektif. P0 atau DFF itu merupakan tekanan overburden pada dasar pondasi. DF itu kedalaman pondasi dan gamma merupakan berat volume dari tanah. Berikut tabel faktor kapasitas daya dukung. Nah, kalau kita mau mencari NC, NQ, dan N gamma dari sini. Nah, berikut juga sudah tertera rumusnya, tinggal kita cari di tabel. Nah, ini grafik faktor kapasitas daya dukung. Daripada kita susah-susah make rumus yang tadi, yang make tabel, nah kita tinggal plot C-nya ke sini. Jadi kita langsung dapat NC, NQ, sama N gamanya. Ada dua di sini. Pakai si yang general sama si yang geser lokal. Faktor bentuk pondasi. Ada FCS, ada FQS, sama dengan F gamma S. FCS nilainya 1 ditambah 0,2 dikali B per L dikali tangan kuadrat dikali 45 derajat ditambah pi per 2. Untuk pi-nya ini sembarang. Nah, kalau FQS sama dengan F gamma S itu 1 tambah 0,1 dikali B per L dikali tangan kuadrat dikali 45 derajat ditambah pi per 2. Di sini pi-nya lebih besar sama dengan 10 derajat. Ada faktor kedalaman pondasi. Ada FCD sama FQD sama dengan F gamma D. Sama seperti tadi, kalau FCD itu rumusnya sama, dan untuk pi-nya sembarang. Kalau FQD dan F gamma D, itu untuk pi lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 10. Untuk pi lebih besar dari 10 dan pi sama dengan 0. Faktor kemiringan beban. Ada FCI sama dengan FQI dan F gamma I. Untuk FCI sama dengan FQI itu kurung buka 1 dikurang delta per 90 derajat. Delta sini derajat per 90 derajat tutup kurung kuadrat. Di sini deltanya juga sembarang. F gamma I kurung buka 1 dikurang delta derajat dikurang theta per theta kurung tutup kuadrat. Nah, untuk F gamma I itu nilainya kurung buka 1 dikurang delta derajat per pi kurung tutup kuadrat. Ini untuk nilai pi-nya lebih besar dari 10 atau pi sama dengan 0. Catatan di sini deltanya terhadap garis vertikal.
Ada catatan juga untuk faktor bentuk pondasi. Untuk pondasi lingkaran, B per L sama dengan 1. Bila beban eksentris, maka digunakan cara dimensi pondasi yang disarankan Mierhof dengan B aksen sama dengan B-2E dan L aksen sama dengan L-2E. Untuk beban eksentris dua arah digunakan B aksen per L aksen sebagai pengganti B per L. Bila eksentrisitas satu arah digunakan B aksen per L atau B per L aksen, tergantung pada letak relatif eksentrisitas beban. Nah, untuk faktor kedalaman pondasi juga ada catatan. Untuk D per B, pada faktor kedalaman pondasi, B tetap diambil nilai sebenarnya. Oke, sekian pembahasan tentang pondasi dangkal kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.